dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Oke, kita mulai lagi di hot room. Ini sesi terakhir. Pak Kodari, tolong dulu kasih pendapat Anda terakhir. Secara formal konstitusi, ya ada sedikit pertanyaan gara-gara ada syarat jabatan yang sama. Ya, jadi seolah-olah presiden dan wapres kan bukan jabatan yang sama. Bukan. Sehingga kalau presiden 2 kali, boleh-boleh saja menjadi wapres karena wapres itu bukan jabatan yang sama. Betul. Tapi secara moral, secara etis, background undang-undang itu pasti untuk mencegah orang yang sama berkuasa lagi. Anda setuju? Kalau saya selalu melihat permasalahan yang ada itu apa yang urgen. Pada hari ini kalau saya mengusung Jokowi Prabowo atau Jokowi 3 periode, karena saya mau menghasilkan calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong. Supaya apa? Supaya jangan ada ruang bagi kelompok-kelompok identitas yang kita tahu gentayangan sekarang ini untuk menggunakan isu agama, isu identitas untuk memecah belah kita semua. Dan itu hanya bisa dicegah, ditutup kalau nanti paslonnya tunggal gitu. Buat saya, the highest morality ya di situ, menyelamatkan bangsa ini. Bukan yang lain-lain gitu loh. Yang namanya undang-undang dasar kebijakan publik itu untuk menjawab permasalahan publik. Tapi kalau ada pertanyaan, ini kan tujuan kita dengan pembahasan tadi itu, undang-undang dasar sama undang-undang pemilu. Kesimpulan apa? Apakah memang Jokowi bisa nggak jadi cawapres nanti? Bisa. Saya ngelihat baik pasal 7 sangat bisa. Pasal 8 pun bisa. Kan sejauh ini diskusinya pasal 7 boleh, tapi pasal 8 itu menghalangi atau membatalkan pasal 7. Kalau buat saya enggak, pasal 7 itu dipilih, kalau pasal 2 digantikan, mekanismenya berbeda. Karena mekanismenya berbeda, dipilih tidak boleh, tapi kalau menggantikan boleh. Yang kedua, saya enggak berani mendahului takdir, mengatakan bahwa presidennya akan mangkat dan digantikan oleh wakil presiden. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Iya, saya enggak berani. Kesimpulan apa Anda? Kesimpulan saya ya sudah jelas ya Pak, bahwa Pak Jokowi bisa untuk jadi calon wakil presiden. Dasarnya? Dasarnya seperti tadi, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Itu udah jelas ya Pak, udah nggak perlu dibahas-bahas lagi, itu udah jelas banget. Nggak perlu kita perdebatkan lagi, sudah bisa Pak Jokowi jadi wakil calon presiden. Pak Budi. Kalau saya kan bukan soal konstitusi, bisa nggak bisa itu ntar urusan para ahli hukum lah merumuskan itu. Tapi bagi saya yang penting adalah bahwa ini ide kurang menarik. Tidak menarik lah ide Pak Jokowi menjadi wapres. Apa? Ide Pak Jokowi mencawapreskan atau menjadi wapres itu bukan ide yang menarik. Saya lebih setuju karena kita kan bicara di 2004 ini bukan soal siapa menjadi apa. Tapi bagaimana yang harus kita kerjakan untuk bangsa ini terus maju dan terus bergerak ke arah kemajuan. Jadi apapun alasannya, terlepas dari peraturan formalnya, Bapak tidak setuju Jokowi jadi calon cawapres 2024. Apapun kata peraturan. Itu soal perdebatan hukumnya saya nggak inilah. Tetapi yang pasti bahwa ide ini buat saya, ini buat Mbak Gea juga, Mbak Dea, ini sebetulnya ide ini kurang menarik. Jadi yang menarik Jokowi Prabowo. Jadi yang menarik tetap Prabowo Jokowi. Tapi kan nggak bisa Pak Jokowi jadi capres lagi. Loh itu kan di luar keinginan pribadi. Konstitusi kan kalau secara konstitusi Bapak cocoknya yang mana? Kalau secara konstitusi begini, waktu pertama kali terlempar isu Pak Jokowi sebagai wapres, saya cuma menangkap hikmahnya begini. Oh, yang dimaksud wapresnya Prabowo Jokowi itu adalah wapresnya itu nanti orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Bisa Mbak Puan, bisa Mas Ganjar, bisa Pak Erlangga, bisa Pak Erick Thohir, bisa Pak Sandiaga Uno, begitu. Ibu Titi, kesimpulan apa dari Ibu? Secara konstitusi Anda tetap mengatakan enggak bahwa Jokowi tidak memenuhi syarat sebagai cawapres? Betul. Karena? Ya, karena kita membaca konstitusi itu harus menyeluruh ya. Bagaimana misalnya di pasal 4 disebutkan bahwa presiden dibantu oleh wapres. Pasal 6A ayat 1 dipilih dalam satu pasangan calon. Ini yang disebut dengan single member constituency. Posisi utamanya itu di presiden. Wakil presiden itu hanya posisi untuk membantu. Jadi ketika dia sudah 2 periode, esensi pasal 7 dan pasal 8 itu masuk. Tidak bisa dipisahkan. Kita boleh berdebat. Esensinya apa? Esensinya bahwa memang pembatasan itu utamanya presiden sebagai posisi utama itu harus mengikut. Kalau sudah 2 periode ya sudah. Wakil presiden itu kan melekat pada presiden.
Jadi ketika dia dicalonkan menjadi wakil presiden, untuk posisi, misal kita membaca pasal 6A ayat 1, pasal 7, pasal 8, itu jelas tidak boleh. Ya. Nah, apalagi kemudian hukum positif kita menyatakan jelas, tidak boleh ya syarat calon wakil presiden kalau pernah menjadi presiden atau wakil presiden selama 2 periode. Ya. Nah, itu yang disayangkan, kenapa kemudian rumor ini muncul dan bukan kita bicara bagaimana menatap ke depan. Bagaimana kita misalnya memberi kesempatan untuk berdiskusi soal politik gagasan. Pertanyaannya, dari yang melontarkan isu ini, menurut Anda, siapa? Apakah memang ada ide Prabowo Jokowi atau Prabowo Puan? Yang pertama, kalau saya kan mendengar dari Humas Mahkamah Konstitusi. Dan itu dibantah oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda pribadi mengatakan kira-kira nih, Prabowo Jokowi atau Prabowo Puan? Analisa Ibu. Kalau saya, siapapun yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, posisi saya jelas, Bang. 1, tidak ada presiden 3 periode. 2, tidak ada penundaan pemilu. 3, tidak ada presiden 2 periode maju sebagai wakil presiden. Itu saja. Begitu? Kalau gitu Pak Margarito. Bang, ini gelas, ini... Bagaimana bisa disamakan? Ya nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Ya, artinya apa? Dalam analogi, kan similarity dari beberapa aspek itu yang menjadi kunci 2 hal berbeda itu disamakan. Kaitannya ke sini apa? Presiden dan wakil presiden dan wakil bupati, di mana samanya? Enggak, kaitannya apa ini? Iya, di mana? Karena tadi dia bilang, Titi bilang wakil bupati yang sudah menjabat bla 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 tadi itu dihitung 1 periode gitu ya. Dan itu bisa dipakai untuk menjelaskan ini. Pertanyaannya, apakah jabatan wakil bupati itu dapat disimilaritikan dengan wakil presiden? Tidak. Artinya dapatkah disamakan wakil presiden dan presiden? Tidak dalam semua. Apakah bisa disamakan? Tidak bisa. Ya, gimana jawabannya? Kita menggunakan, tadi saya sudah sampaikan, tafsir berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi melihat posisi wakil. Ketika itu dikaitkan dengan pasal 8. Karena di dalam undang-undang kita, posisi wakil itu adalah... Yang mau dia katakan adalah moral. Pesan dari Mahkamah Konstitusi itu maksudnya adalah bahwa orang yang sudah menjabat 2 kali nggak boleh lagi menjabat, wapres pun nggak boleh, atau wakil pun nggak boleh. Itu pesannya kan? Masalahnya adalah apakah wapres itu sama dalam semua aspek dengan presiden? Tunjukkan kepada saya satu saja tindakan pemerintah dari wakil presiden. Tunjukkan kepada saya. Ini berbeda nih. Tunjukkan kepada saya. Mana tuh? Tidak ada satupun keputusan wakil presiden, tidak ada satupun instruksi presiden, wakil presiden, tidak ada lain apapun itu. Orang dari asal usulnya, dari sui generisnya, abang ilmu interpretasi kan, dari sui generis, wakil presiden menunjuk pada putra mahkota. Artinya kesimpulan Bapak tidak sama, tidak. Kesimpulan saya, konklusi saya, wakil presiden yang 2 kali bisa maju capres berikut. Dan presiden yang sudah 2 kali bisa jadi capres. Sah secara konstitusi. Oke. Kesimpulannya bukan itu. Kesimpulan. Kan saya berbeda, jangan dong. Itulah kesimpulan dari Pak Margarito hari ini. Kesimpulan Pak Margarito. Kalau kesimpulan dari Titi berbeda. Bagaimana bisa wakil presiden disamakan dengan presiden? Bagaimana bisa presiden disamakan wakil presiden? Saya mau ringkas saja, bukan kesimpulan dari semua pihak. Saya mau ringkas saja bahwa secara juridis formal memang ada sedikit ada celah di konstitusi kita maupun di undang-undang karena ada disebutkan jabatan yang sama. Sedangkan presiden dan wakil presiden bukan jabatan yang sama. Itu secara formal. Tapi secara moral penafsiran undang-undang dunia di Amerika, dibuatnya pasal itu adalah untuk mencegah orang yang sama memiliki kekuasaan lagi. Apakah dia presiden maupun wakil presiden. Itu adalah penafsiran historik maupun secara moral. Jadi tinggal kita memilih yang mana. Juridis formal Prabowo Puan. Kan abang juga suka itu. Kenapa? Prabowo Puan. Jadi kita mau memilih yang mana nanti untuk memimpin bangsa ini, apakah juridis formal atau memang penafsiran yang didasari oleh moral yang tinggi. Itulah seringkasan dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa Metro TV setiap hari Rabu jam 22 di Metro TV yang membahas yang hot.
Metro TV.